Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa namanya? Maruli. Haruri. Sudah berapa lama Bapak sebagai guru ngaji, Pak? Kurang lebih hampir 20 tahunan dari sekitar tahun 1996 sampai saat. Jadi kami di sini ingin berdiskusi aja sama Bapak tentang akhlak gitu, Pak. Nah, ada pertanyaan buat Bapak. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang guru ngaji nih, apa pengetahuan akhlak menurut Bapak? Akhlak merupakan salah satu sendi dasar dalam ajaran Islam. Selain Islam, iman, ihsan, nah akhlak bagian dari ihsan itu sendiri. Jadi satu hal yang harus fundamental dengan ajaran Islam dititik beratkan dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya menurut Bapak dimulai dari kapan sih kita perlu mengetahui tentang akhlak itu, Pak? Kalau dalam agama Islam, agama kita, akhlak itu sudah dimulai dari semenjak kita dalam kandungan. Orang tua harus sudah mencerminkan nilai akhlak pada anaknya pada saat dalam kandungan. Pada hakikatnya itu, tapi biasanya yang sering dilakukan adalah pada usia dini. Usia setelah lahir itu sudah diajarkan akhlak, perilaku, bagaimana anak ini menjadi anak yang baik, anak yang solih, anak yang solehah, kelaknya di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya nih Pak, karena Bapak ini merupakan guru ngaji, apa saja yang bisa diajarkan untuk murid pengajian sehingga anak-anak bisa mempunyai akhlak yang baik, Pak? Pengajaran dasar, bagaimana mereka memahami Tuhannya, bagaimana mereka memahami pribadinya, sikapnya terhadap orang tuanya, lingkungannya, masyarakatnya, dan alam sekitarnya. Oke, pastinya ada untuk Bapak sendiri kalau tiba-tiba nih Pak ada murid yang sudah terlanjur mempunyai akhlak tidak baik, dan bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut? Kita harus memberikan solusi-solusi terbaik untuk mengubah anak yang berperilaku tidak baik menjadi baik dengan cara-cara memberikan ajaran-ajaran atau pemberian-pemberian kepada mereka dengan cara yang baik pula, tidak menggurui, tidak memarahi, dan tidak memberikan mereka rasa takut akan sikap kita, tapi memberikan mereka kepada kedamaian, ketenangan terhadap apa yang mereka telah lakukan selama ini. Itu salah. Untuk Bapak sendiri bisa nggak menjelaskan kenapa kita sebagai orang Muslim harus mempunyai akhlak? Apakah ada hadis atau ayat yang Bapak tahu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, mengubah akhlak manusia dari jahilah menuju kepada akhlak yang penuh dengan nilai-nilai Islam, yang penuh dengan nur cahaya Islam, sehingga menjadi kebaikan rahmatan lil alamin di muka bumi. Menurut Bapak apa saja menyebabkan turunnya akhlak pada kalangan remaja dan dewasa di generasi sekarang ini? Pertama, yang menyebabkan merosotnya akhlak pada kalangan remaja adalah adanya berbagai macam teknologi yang menyebabkan anak itu jauh dari pengajaran nilai-nilai Islam. Mereka lebih pada banyak bermain, banyak mengikuti gaya-gaya masyarakat yang mereka lihat dalam teknologi seperti iPhone, HP yang selama ini menjadi pegangan mereka sehari-hari. Inilah peran orang tua untuk memberikan batasan-batasan kepada mereka, mana yang pantas mereka bisa lihat, mana pantas mereka bisa dengar, dan mana yang pantas mereka bisa lakukan dalam hal mereka menggunakan teknologi. Bagi orang tua, kita harus jangan melepaskan saja, tapi memberikan solusi-solusi bahwasannya ini ada batasan, ini ada hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan mereka semua. Oke. Baik Pak, yang terakhir bisa sampaikan pesan untuk remaja dan dewasa untuk generasi sekarang nih, karena kurang adanya pengurangan akhlak yang baik kan. Pesan yang dari kami kepada para remaja, orang tua, dan lain semuanya adalah apapun yang terjadi, bagian dari demokrasi, bagian dari kemajuan teknologi dan lain-lain, kita harus kembali kepada ajaran agama kita, bahwasannya akhlak adalah merupakan cermin diri kita, cermin kehidupan kita, karena cermin agama kita. Tanpa akhlak, agama tidak ada; tanpa agama, akhlak pun tiada. Maka akhlak dan agama ini harus menjadi satu satuan yang harus meluruskan kehidupan manusia untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Oke, baik, terima kasih Pak.
Sekian Pak, makasih banyak atas waktunya untuk Bapak Aparuli. Semoga yang disampaikan dapat bermakna bagi teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.